38 belum ke 39. Tampaknya wajah yang ingin Allah perlihatkan sebagai media untuk mengekspresikan kondisi orang-orang beriman dan beramal saleh pada yaumus sakhah, ya, pada hari as-sakhah. As-sakhah itu berarti setelah as-sa'ah, permulaan terjadinya kiamat setelah berhentinya siklus dunia. Jadi inilah, kalau kemarin ada yang bertanya, Ustadz gambarkan dong situasi hidup sesudah mati. Nah, inilah rentang waktunya dimulai dari as-sakhah, tiupan yang keras, sampai bangun. Jadi Zaki bertanya, itu apa enggak budak tuh ya? Tiupan keras. Nah, itu tiupan untuk membangunkan. Tiupan untuk membangunkan. Zaki kalau pakai alarm jam, suka bangun sendiri enggak? Atau lewat alarmnya? Bangun ya? Nah, di sini jadi alarm yang menghidupkan manusia, as-sakhah. Kemudian ada orang-orang yang susah menderita. Nah, pada malam hari ini kita mulai ada kehidupan yang dialami dari orang-orang beriman beramal saleh adalah wajah mereka. Ini yang pertama kali Allah tampakkan kelihatannya. Wajah mereka. Pada hari itu hari as-sakhah ya. Setelah as-sakhah, wajahnya bagaimana? Wujuhun musfirah, diletakkan di belakang musfirahnya untuk mensifati kondisi wajahnya. Silakan Ustaz Deden di komen dulu. Baik Ustaz. Wujuhu yawma idzim musfirah. Tuan Hasan menerjemahkan musfirah, bercahaya-cahaya. Sementara selain Tuan Hasan menerjemahkannya berseri-seri. Tuan Hasan lebih mendekati kepada makna kebahasaan asfaro yusfiru, yaitu kosakata untuk menggambarkan cahaya pagi sebelum matahari terbit, tetapi sudah begitu terang sinarnya. Sholat subuh di waktu isfar ini masih boleh karena matahari belum terbit, namun cahayanya sudah terang. Ini masih waktu subuh. Was-subhi idza asfar. Ada ayat seperti itu, demi subuh ketika asfar, ketika cahayanya sudah begitu terang. Cahaya di subuh hari menjelang matahari terbit, belum terbit tapi menjelang matahari terbit, itu cahaya lagi indah-indahnya. Siapapun orang tidak akan pernah menyangka kalau yang dilihatnya itu bukan cahaya. Semuanya akan langsung paham itu adalah cahaya karena sudah tidak ada remeng-remeng lagi di situ. Demikianlah gambaran wajah-wajah yang disebutkan di ayat 38 surah Abasa ini. Diterjemahkan Tuan Hasan, oleh Tuan Hasan bercahaya-cahaya. Karena melihat makna awal dari kata isfar ini yang terkait dengan cahaya. Adapun yang lainnya, selain Tuan Hasan,
menerjemahkannya berseri-seri ini menunjukkan kebahagiaan, Jadi keintinya berseri-seri itu berarti keintinya bukan soal tampilan wajahnya yang bercahaya-cahaya, tapi dari hatinya yang begitu gembira, begitu bahagia sehingga tampil kebahagiaan itu di wajahnya yang berseri-seri. Dan ini tentu walaupun di tempat gelap ya, masih tetap bisa berseri-seri. Itu barangkali taklik saya musfirah Ustaz. Adapun yang lainnya sama Ustaz. Wujuhu yauma'idz. Kalau yang pulang umroh wajahnya berseri-seri nggak tadi? Berseri-seri Ustaz. Musfirah. Masya Allah. Musfirah banget ya. Musfirah banget itu Ustaz. Terjemahan kekiniannya itu Ustaz. Tapi kan di sana dia lagi kedinginan. Enggak kedinginan. Baguslah. Mudah-mudahan yang lain bisa umroh juga semuanya ya. Anak-anakku semua ya. Oke, sekarang kita masuk ke Haban Nake. Ustaz Deden. Baik Ustaz. Qaulullahi azza wa jal wujuhun yawma'idhin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ba'da bayani laqatin min masyahidi yaumil ba'thi wa hiya laqatun yabruzu fiha firaru kulli insanin min aqaribihi wa ahbabihi hatta ahabbin nasi ilaihi fid dunya fakaifa yakunu haluhu ma'a sairin nas. Setelah menjelaskan potret pemandangan-pemandangan hari kebangkitan, yaitu potret tampilnya, larinya setiap manusia dari kerabat-kerabatnya dan kekasih-kekasihnya, sampai lari pula dari manusia yang paling dicintainya di dunia. Maka bagaimana dengan orang biasa yang tidak ada hubungan kerabat dan hubungan cinta? Sudah pasti lari. Ya'ridul bayanu fi surati laqatain. Laqatin tadhharu fiha amaratus sa'adati wal farha wa ukhra tadhharu fiha amaratut ta'asati wasyaqa. Baik, kita komen dulu di sini Ustaz Deden ya. Baik Ustaz. Jadi sebelumnya kan kita membicarakan ayat setelah tiupan yang keras itu membangkitkan orang, tapi setelah dibangkitkan suasana ada yang lari. Ya, dari saudaranya, bapak ibunya, dari pasangannya sampai dari anaknya, lari semua dari orang yang dicintai. Tetapi sebetulnya pada hari itu ada dua kelompok manusia yang bisa dilihat dari sisi air mukanya. Pada hari itu ada dua kelompok besar. Nah, inilah yang akan dibacakan oleh Ustaz Deden nanti. Dua kelompok besar manusia itu, mana sih kelompok yang beruntung dan berbahagia, dan mana kelompok yang merugi dan sengsara? Seperti apa gambarannya? Baik Ustaz. Kosakata yang arjudu yang digunakan oleh Abdurrahman Haban Naki ini berarti dalam peristiwa tersebut muncul nih Ustaz ya. Iya. Ada penampilan, Masya Allah ini. Fallaqatatu tasiriyatul ula.
ja'a fiha ardu wujuhin musfirah dhahikatin mustabshirah innaha wujuhu ahlil imani wan najati minal khuludi min fi azabin nar ala ikhtilafi darajatihim wa tabaqatihim wa manazilihim. Potret yang pertama, ditampilkan wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan riang gembira. Mereka adalah wajah-wajah ahlul iman, para pemilik iman dan para pemilik keselamatan dari abadi di dalam neraka. Artinya ada orang yang bisa saja masuk ke dalam neraka dulu gitu, tetapi tanda-tanda kebahagiaan sudah terlihat. Sesuai dengan tingkatannya yang berbeda, levelnya yang berbeda, dan kedudukannya yang berbeda. Jadi si cahaya ini berseri-serinya sesuai dengan derajatnya, levelnya, tingkatannya, dan kedudukannya. Musfiratun ay musyriqatun mudhi'ah. Musfirah artinya bersinar, menerangi. Taqulul arabu asfaras subhu idzan kasyafa wa adha'a. Kata orang Arab, subuh itu sudah asfar, sudah musfir. Maksudnya subuh disebut musfir apabila sudah tersingkap gelapnya dan menjadi terang. Hatta la yashukku dzu basarin khabirin bi annahu subhun. Sehingga orang yang punya penglihatan jeli tidak akan ragu bahwa itu subuh. Amma fi'lu safara fayuqalu liman kashafa wajhahu al-mughatta taqulu al-arabu safaratil mar'atu idza alqat niqabaha aw burqaha an wajhiha. Fi'il asfara itu kan asalnya safaro, lalu ditambah hamzah menjadi sulasi mazid, asfaro. Asalnya safaro. Nah, kalau safaro ini dalam bahasa Arab, orang yang menyingkap wajahnya yang sebelumnya tertutup, kata orang Arab begini, safaratil mar'ah. Perempuan itu safarat. Ya, maksudnya perempuan tersebut sudah melepaskan niqabnya dan burqa'nya dari wajahnya.